Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadhihi niyah بإبتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شاء الله والفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الذي وكفى. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Surat An-Nisa di ayat 32. Ya. Yang mana kesepuhan nih? Ya kelihatan. Ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu jamaah, para sepuh yang sama hadir, yang insyaallah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah di subuh ini kembali Allah berikan kita kesempatan istiqomah bisa melaksanakan kembali salat subuh dengan berjamaah. Semoga di subuh ini Allah turunkan barokahnya untuk kita semua. Allah turunkan ampunan untuk kita semua. Dan mudahan yang hadir pulang dari sini tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih bahasan kita di surat An-Nisa, ya, surat perempuan. Dalam ayat yang lalu kan kita disebahas kemarin tuh, seandainya kita ini menjauhi segala dosa-dosa besar, maka yang terjadi adalah semua kesalahan diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Kesalahan yang mana? Kesalahan yang kecil-kecil. Dosa gede dijauhi, dosa kecil otomatis itu. Secara otomatisnya begitu. Tapi kalau dosa kecil itu dijauhi, dosa gede dilakoni, ini numpuk ke bawah. Karena dosa gede itu harus diberhentikan gitu. Tidak bisa dengan menjauhi saja dosa gede lalu dosa kecilnya nggak apa-apa gitu, nggak bisa. Karena dosa gede itu kalau kita jauhi, dosa kecilnya langsung diampuni oleh Allah. Secara otomatis seperti itu. Tapi kalau dosa gede yang dilakuin berhenti, tobat ya. Harus tobat, berhenti, lakuin lagi segala aktivitas hukum syariat, dan kalau ada hakul adami balikin. Itu baru tuh selesai urusan dosa gedenya. Lalu selanjutnya dalam ayat ini adalah satu larangan yang mempunyai sifat hasad, ya, dan iri hati. Ini tidak boleh nih. Ada bahasanya itu kan, dalam bahasa Quran itu ada hasud, ada tamanni, ada talafi gitu. Ada talafi at-talafi. Jadi kalau tamanni itu kan satu hal pengharapan yang menghasilkan sesuatu ke masa depan. Itu tamanni bisa. Saya pengen punya ini, itu tamanni. Jadi menginginkan sesuatu ke masa depan. Kalau usaha ini saya pengen berhasil seperti ini, kalau sudah berhasil pengen begini. Itu tamanni. Mengharap sesuatu yang hasil untuk masa yang akan datang. Kalau misalkan sesuatu yang dihasilkan itu adalah perkara yang masa yang sudah,
Seandainya aku itu berhasil waktu itu, saya ambil semuaan, itu talafi, itu serakah disebutnya. Kenapa saya ini nggak rabut aja itu, nggak ambil aja itu, atau kenapa kesempatan itu nggak saya ambil? Itu serakah disebut. Ada yang hasud. Kalau hasud itu sesuatu yang ada di dalam benak kita yang menginginkan ada yang di orang. Bahkan apa yang ada di orang itu menginginkan hilangnya dari orang itu dan balik ke kita. Itu hasad. Makanya di dalam surat Al-Falaq kan disebutkan minta perlindungan min hasidin idza hasad itu. Nah itu hasad itu menginginkan nikmat di orang hilang gitu. Pengennya baliknya ke kita. Dan ini yang repot tuh. Makanya kadang-kadang orang yang punya sifat hasad itu terbebani dengan perilakunya sendiri. Bahkan tersiksa dengan perasaannya sendiri. Orang lain beli rumah, dia yang jantungan. Orang lain ganti mobil, dia yang kambuh. Orang lain beli motor, dia naik darah. Orang lain beli parabola, dia beli paramek. Pusing gitu. Pokoknya ribet lah kalau orang sudah hasad tuh. Karena dalam hatinya menginginkan nikmat itu bukan untuk orang lain, harusnya ke dia gitu. Nah, itu hasud tuh. Kenapa sih dia jadi ketua? Harusnya aku. Nah gitu maksudnya. Kenapa sih dia berhasil? Harusnya aku. Kenapa sih dia diangkat? Harusnya aku. Nah itu secara eksplisitnya seperti itu sebetulnya. Apalagi kenapa dia itu diangkat? Dia nggak pantas dia itu. Secara hatinya kan harusnya aku. Itu hasad itu begitu. Dan itu tidak akan bisa terasa oleh sendiri kalau nggak ada yang buka orang lain gitu. Bahaya hasudnya itu. Nah kita bicara tentang masalah hasud ini. Ini awalnya ayat ini turun tuh berkenaan dengan Ummu Salamah. Kenal nggak Ummu Salamah? Mana kenal? Dengarnya aja baru. Ummu Salamah ini istri Nabi loh. Istri Nabi itu kan banyak. Ada salah satunya Ummu Salamah. Ada yang pertama kan Khadijah. Kemudian ada lagi Saudah. Ada lagi Aisyah. Ada lagi Ummu Salamah. Terus siapa lagi? Ada lagi Hafsah, Siti Hafsah. Ada lagi Maryah Al-Qibtiyah. Terus ada lagi namanya itu Maimunah. Ada lagi Zainab. Itu istri Nabi. Berapa tuh? Nggak dihitung nggak? 13 itu. Kok banyak banget poligami ya Nabi itu ya. Nggak apa-apa. Emang apa urusan lu? Nabi itu poligami setelah poliandri. Setelah Sayyidina Khadijah nggak ada, baru poligami. Jadi kalau mau poligami, istri yang pertama hilangkan dulu. Asalnya enggak poligami, Nabi satu aja Khadijah. Khadijah wafat baru punya lagi. Tapi Nabi itu kadang-kadang bukan keinginan sendiri, ada yang ditunjuk langsung oleh Allah disuruh nikah. Ada yang begitu.
Ada yang karena kecerdasannya, karena strategi untuk mengantarkan keilmuan. Nah itu Nabi itu. Ada yang karena memang rampasan perang. Ada yang karena hadiahan dari raja, Nabi itu. Jadi semua istrinya itu berdasarkan ada riwayat tertentu sebetulnya. Ada yang diambil jadi istri Nabi itu lantaran dermawannya, itu istri itu rajin sedekah. Ada yang karena lantaran senang puasa itu. Itu Nabi itu ngambilnya seperti itu. Dan dari 13 itu hanya satu yang perawannya. Sayyidah Aisyah saja, selebihnya janda. Jadi kalau mau ambil dengerin tuh baik-baik. Kalau Nabi itu janda semua yang diambil. Lah kalau kita kebalik kita nih. Ya wes, itu kewenangan Nabi. Jadi ini asalnya keinginan Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu bukan iri ya, artinya Ummu Salamah itu menginginkan. Waktu itu kata beliau, kenapa sih kita ini mending jadi laki saja katanya. Sebab kan kalau laki itu punya kelebihan yang beda dengan perempuan gitu. Bahkan kalau laki itu boleh jihad, boleh perang gitu. Sementara kita ini tidak boleh gitu. Jadi Ummu Salamah tuh pengen kayak laki, pengen kesetaraan gitu. Jadi apa yang dilakuin laki itu harusnya kita aja lah gitu. Kita sudah jadi laki aja sekalian gitu. Nah ini turun ayat yang memberikan pengertian penjelasan tentang keutamaan masing-masing. Kata Allah, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Allahu a'lam bi haqiqatil murad. Jangan kalian iri, jangan kalian menginginkan, berangan-angan ma faddalallahu bih, tentang apa yang dipadilahkan atau yang diunggulkan oleh Allah, ba'dakum ala ba'din, sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lain. Jangan diirii gitu. Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kelebihannya jangan jadi diinginkan gitu. Misalkan kelebihannya diberikan kepada kita dari masalah dunia, ya udah jangan diiriin. Karena memang Allah yang maunya gitu. Atau dalam masalah agama misalkan, kok dia jadi lebih pintar dari kita, ya udah nggak usah diiriin. Karena memang Allahnya maunya gitu. Jadi jangan benci, jangan diri, jangan hasud. Karena kalau kita ini hasud, iri, dengki, malah itu jadi caci maki jadinya. Ujung-ujungnya jadi dibully nanti. Apalagi dihempaskan di medsos. Itu di media sosial keirian kita. Makanya di dalam syairan Ibnu Hambal itu menyebutkan bahwa ala kulli man bata fi hasidan atadri ala man asa'a adaban. Ala ingat kul, katakan, liman bata, bagi orang yang dengki, li kepadaku, katanya, hasidan dengan hasud. Atadri, apakah dia engkau tahu, alaman kepada siapa sebetulnya engkau itu asa al adaba, buruk keadaan itu, buruk etika engkau itu sebetulnya ke siapa sih? Karena asa ta'ala Allah fi fi'lihi, engkau itu sebetulnya buruknya pekerjaan engkau itu ke Allah sebetulnya. Jadi ketika kita ngiri dengan orang, sebetulnya irinya kita itu berarti buruknya kita pelakuan ke Allah.
ka'annaka lam tardha lima wahab, seolah-olah engkau itu tidak ridho apa yang diberikan kepadaku. Allah berikan kita motor nih, tiba-tiba tetangga kita kok marah-marah dengan kita. Sebetulnya tetangga ini yang marah-marah ini ke siapa sih? Sebetulnya marahnya dia itu ke Allah, hakikatnya tuh. Marah dengan apa yang diberikan kepada kita. Fakana jazauka ansuhni, maka jadilah balasan engkau itu khisni, bahwa dia telah memilih aku, wahasadu wasadda, dan nutupi alaika kepada engkau tariqut talabi, perjalanan untuk mencari engkau. Karena perilaku kita ini hasud dengan orang, akhirnya perjalanan rezeki yang akan diberikan ke kita itu terhalang. Bahkan diberikan kepada orang itu. Padahal tadinya motor itu untuk kita loh tadinya itu. Misalkan. Tapi karena kita nih hasud, akhirnya motor itu ke tetangga itu. Bisa jadi karena tadinya akan diberikan ke kita misalkan. Rezekinya itu untuk kita tuh. Motor tetangga itu memang beli tetangga. Tapi karena kita senang dengan dia, rezeki itu sebetulnya untuk kita. Buktinya nanti dalam perjalanannya waktu ternyata dia jual ke kita misalkan. Kan rezekinya tuh. Atau dia kasihkan ke kita dengan cuma-cuma karena dia dapat door prize lagi motor yang sama gitu. Kan bisa saja begitu. Tapi karena kita ini ada hasud, akhirnya dipenggal. Rezekinya dipangkas oleh Allah, akhirnya nggak nyampe ke kita. Nah, itu tuh perjalanan hasud. Kata Allah, jangan kau mengiri apa yang telah Allah lebihkan kepada kalian satu sama lain. Kalau yang ini jadi pangkat naik guru, nggak apa-apa, alhamdulillah, syukur pian. Kalau yang ini diberikan keutamaan dalam masalah harta, syukur pian, alhamdulillah. Kalau yang ini diberikan kekuatan, yang ini lemah, syukur, alhamdulillah. Satu sama lain kan. Orang lain beri mobil, alhamdulillah, beli mobil tetangga kita. Dan nanti kalau ulun sakit bisa diantar sama Sidin. Kan gitu. Mudahan nanti kalau ada ulun punya hajat itu Sidin mau pinjamin kan gitu. Kan lumayan. Daripada awal-awalan sudah hasud, nanti giliran ada hajatnya, ngapain kamu minjam ke aku? Kan repot tuh. Nah itu hasad disebutnya. Sallallahu min fadlihi fa inna allaha yuhibbu ayyus'ala. Wa inna afdalal ibadah intidarul arji. Intidarul faraji. Dalam hadis disebutkan bahwasanya mintalah kalian itu kepada Allah dari karunia-Nya. Dari kelebihan-kelebihan itu kita minta ke Allah. Karena Allah itu senang kalau dipinta. Daripada kita iri-irian gitu. Mending minta ke Allah, ya Allah, aku minta dengan hal yang sama ya Allah. Kalau dia diberikan itu, kenapa aku tidak ya Allah? Aku minta ke Engkau aja ya Allah. Bismillah lah. Bahkan Allah itu wa anna afdalal ibadah. Sungguhnya keutamaan afdalnya ibadah itu intidarul faraji. Menunggu keluarnya jalan kesulitan itu. Allah itu senang kalau kita itu sering menunggu, meminta untuk keluar daripada jalur yang kita lakoni ini. Ya Allah, tetangga ini lihatinnya beli ini lagi. Ya Allah, aku ini kapan ya Allah? Oh tetangga sudah ganti-ganti bini ya Allah. Baru bisa.
Aku kapan ya Allah? Kalau itu jangan itu. Jadi Allah tuh senang kalau sudah seperti itu tuh. Jadi kita minta keluar dari jalur koridor yang sempit itu, terus ditunggu kapan bagian kita itu. Allah tuh senang tuh. Makanya kalau misalkan kita ini dilambatkan oleh Allah, lantas kita ini nggak naik-naik gitu aja tuh, berarti Allah tuh senang dengan kita. Senangnya di mana? Kita ini senangnya sering minta gitu. Sering mintanya kita keluar dari zona kesulitan itu Allah senang tuh. Sebab kalau kita dikasih nanti segala-galanya, belum tentu juga kita begitu nanti. Ketika diberikan apa yang diinginkan oleh kita, misalkan semuaan, lantas kita misalkan sholat malam yang tadinya sering dilakoni ditinggalkan, duha yang tadinya sering dipinta oleh kita ditinggalkan, dzikir mulai ditinggalkan. Nah itu mulai nggak senang tuh Allah kalau begitu. Tapi kalau orang itu misalkan dikasih kesulitan, kan biasanya kalau orang sulit datang ke Allah tuh kan khusyuk, ya kan? Berdoanya saja mantap sampai berlinang air mata karena kejepit. Berlinang air mata kan? Berharap semua yang diinginkan itu ya Allah keluarkan jalan hidup. Nah itu kan senang Allah tuh gitu. Tapi kalau sudah dikasih segala-galanya, doa saja kadang-kadang amin alhamdulillah. Salat 2 rakaat Allahu Akbar cepet banget nih. Dikiran assalamualaikum. Mana bos? Ada janjian. Gak keburu lagi sudah. Sudah banyak duit kan gitu. Itu kalau lupa diri. Tapi kalau kita tetap di istiqomah, insya Allah justru itu lebih senang lagi Allah. Lebih senang lagi Allah kalau kita kaya, dipakaikan kita ini zikir ke Allah. Giliran sholat rajin sholat, giliran puasa rajin puasa, giliran sedekah rajin sedekah. Itu lebih senang lagi Allah. Itu ditambah lagi oleh Allah rezekinya kalau begitu. Tambah banyak lagi sudah. Tapi kalau kita ini lupa diri, tadinya kita ini rajin ibadah, lalu ketika itu Allah kabulkan semua keinginannya, lalu lupa dengan itu. Wah, ini nih celakanya. Ini istidraj disebut itu. Bukan nikmat. Karena nikmat itu at-tasarrufu bi'ibadati. Ditasarrufkannya seorang hamba dengan keinginan sang pemberi, itu orang nikmat disebut. Tapi kalau dia itu tasarrufnya atau dipolahkannya itu harta bukan keinginan yang diberi, berarti itu istidraj. Istidraj itu diberi oleh Allah tapi Allah benci. Itu naudzubillah summa naudzubillah ya. Ya lanjut. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kenapa kita ini tidak boleh iri satu sama lain? Karena lirrijali bagi laki-laki nasibun, ada juga pahalanya. Bagian maksudnya itu. Bagian pahalanya maksudnya. Mimma iktasabu, dari apa yang mereka lakukan. Apa yang kita lakuin nih, apa yang kita usahakan, bagi kita ada pahalanya tersendiri. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan bagi perempuan pun juga sama, ada bagian pahala yang sudah diusahakan oleh mereka. Jadi laki punya pahala, perempuan pun punya pahala. Laki punya pahalanya dengan apa yang dilakuin dari mulai jihad, barangkali gitu kan? Atau warna-warni kebaikan, sholatnya, puasanya, zakatnya, berbuat baiknya dengan istri, dengan anak, dengan ibu mertua, dengan orang tua sendiri apalagi. Itu kan ada balasan tersendiri. Punya kelebihan yang tidak diberikan untuk perempuan. Sementara perempuan pun tidak kalah sedikit, banyak juga diberi oleh Allah nanti. Dari mana jalan perempuan itu bahagianya dari pahala?
Pertama, paling tidak dari segi ketaatannya dia kepada Allah. Lalu ketaatannya dia dengan suaminya, itu kan sama tuh. Ketaatannya dia terhadap suami, itu kan pahala tersendiri tuh. Manutnya dia dengan suami, kemudian menjaga kehormatan ketika suami tidak ada, itu kan pahala tersendiri itu. Bahkan saking harus taatnya seorang istri dengan laki itu kan, dalam hadis disebutkan, lau amartu ahadan ayyasuda li ahadin la amartul mar'ah antasjuda li zaujiha. Kata Nabi, andaikan aku ini diperintah untuk bisa sujud makhluk kepada makhluk yang lain, seseorang untuk boleh sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan kepada perempuan untuk sujud kepada suaminya. Cuman karena sujud itu tidak boleh makhluk ke makhluk, maka Nabi tidak memerintahkan. Andaikan sujud itu dibolehkan, perempuan itu pasti akan diperintah oleh Nabi untuk sujud ke suaminya. Dengerin tuh perempuan. Saking harus taatnya tuh dengan suami itu. Bahkan idza batar rajulu ghadbanan, bila mana seorang suami itu tidur dalam keadaan marah terhadap istrinya, batat al malaikatu anuha ila sobah, maka dia itu, perempuan itu, tidurnya itu dalam keadaan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Suami tidur marah dengan istrinya tuh, gara-gara diajak nggak mau, marah akhirnya, sampai akhirnya tidur. Maka selama tidur itu istrinya itu dalam keadaan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Dengerin tuh, aku bela nih bapak-bapak nih, karena ini semua yang tertindas. Aduh. Kapan lagi? Tenang Bu, habis ini bapaknya tak sikat. Ya, maksudnya kita bicara tentang pahala istrinya kan gitu. Jadi ketaatan seorang istri itu jadi nilai bagian pahala yang gede untuk istri, yang tidak diberikan untuk suami. Hanya taat saja gitu. Makanya kan ada peribahasa Jawa, istri itu surga manut, neraka katut. Kalau pengen surga manut gitu. Kalau enggak manut ya wes. Itu. Jadi kuncinya di situ. Makanya istri itu kalaupun misalkan dia kalau sholat cuman sholat fardu aja, kalaupun puasa cuman fardu aja, kalaupun misalkan sedekah yang fardu aja, yang lainnya enggak, cuman manutnya dengan suami nomor wahid, itu pun sudah cukup bagi dia pintu surga masuk dari pintu yang mana saja. Tuh, Bu dengerin, udah dikejretin langsung diangkat. Gampang kan? Tinggal manut. Kalaupun seperti itu, manut dengan suaminya, jaga kehormatannya, udah. Kalaupun dia Senin Kemis enggak, asal manut aja. Iya Pak Ustaz, kalau misalkan suaminya baik, manut. Kalau enggak, liatin aja Firaun. Siti Asiyah itu kan solehah, suaminya kurang ajar, tapi karena dia taat ke Allah, turut. Walaupun pada dasarnya itu bukan kelas kita, tapi ini melihat kepada ketaatannya gitu. Walaupun suaminya macam begitu, kan tetap aja dia jadi surga tuh masuknya. Bahkan dijadikan perempuan istimewa tuh. Nah, sekarang kita misalkan punya istri yang solehah, suaminya kurang ajar, ya anggap aja Firaun. Ini dari segi kebaikannya gitu. Jadi dari laki ada kebaikannya, perempuan juga ada perempuannya. Kenapa perempuan tidak boleh jihad? Karena jihad perempuannya bukan di situ.
Laki-laki dibolehkan jihad karena memang keunggulannya laki di situ. Bahkan jihadnya seorang perempuan itu pernah ditanya oleh Sayyidina Aisyah, "Ya Rasulullah, di laki kan ada jihad, ya, ada boleh perang, ya. Kenapa perempuan itu tidak ada jihad?" "Ada," kata Nabi. "Apa jihad kami?" Kata Nabi, "Jihadnya seorang perempuan adalah haji dan umroh." Jadi kalau perempuan itu umroh haji, itu jihadnya perempuan. Makanya yuk berangkat umroh. Kemana larinya nih? Itu jihadnya perempuan. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang, laki ada bagian pahala, perempuan ada bagian pahala. Yang terpenting kata Allah, was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian itu kepada Allah min fadlihi, dari karunia-Nya. Apa yang dibutuhkan oleh kita, minta ke Allah. Jangan iri-irian tentang posisi. Jangan iri-irian tentang apa yang diberi oleh Allah. Mintalah kepada Allah. Karunia apa yang diinginkan oleh kita, yuk sama-sama. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu alima, mengetahui. Salah satu pengetahuannya Allah adalah memberikan makomnya keutamaan kepada siapa yang dikehendaki. Itu salah satunya Allah tahu dalam segala makom itu, karena Allah mau memberi kepada siapa makom ini yang akan diberi. Misal pangkat KRT-an ini, yang bawah aja, yang bawah. Pangkat KRT-an ini Allah tahu akan diberikan kepada siapa. Walaupun misalkan calonnya banyak, tapi karena Allah yang menginginkan kepada si B atau si C, maka pasti akan terjadi ke situ. Dan ketika itu terjadi ke situ, maka kita nggak usah iri. Kenapa? Karena Allah lebih tahu makom tuh kok ke situ. Ini yang kecilnya, apalagi yang lebih besarnya lagi lah, bisa dipikir oleh kita. Kenapa kok pangkat itu ke dia, padahal dia itu kan suka ngerempeng kata, caper beberapa kali, tidak ada kinerjanya, tapi kok dia yang dapat? Karena memang Allah pasti memberikan sesuatu kelebihan di dia. Kelebihannya di mana? Siap untuk dibully gitu. Kalau kita yang di situ, mungkin kita akan tahan dibully, kan gitu. Tapi karena Allah berikan kepada dia, pasti ada kelebihannya dia. Buktinya kan 2 periode tuh. Kemana nih? Nah, itu punya kelebihannya. Coba kalau kita yang naiknya. Jangankan dibully se-Indonesiaan, dibully tetangga aja langsung pindah kita. Ngopi ya. Nah, jadi kita ini kadang-kadang nggak bisa. Atau kenapa mereka itu dijadikan pemimpin? Lantaran mungkin ada kekuatan di situ. Dia kuat. Kita baru dikritik di WA saja langsung keluar grup. Baru di WA tuh. Warganya warga WA. Yang mungkin di dalamnya cuma 100-an gitu. Begitu dibully kita di WA langsung keluar. Berarti kita ini nggak tahan, apalagi jadi pemimpin. Makanya pantas nggak naik-naik, jadi lurah aja nggak. Nah, itu maksudnya tuh. Jadi kata Allah, wala tatamannau ma faddalallah. Jangan kau iri dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu sudah kelebihannya sudah. Itu sudah kelebihannya dia. Jadi sadar kita nih kalau sama-sama gini kan. Jadi tahu, oh iya ya. Kenapa dia jadi presiden? Oh dia kenapa dia jadi wakil ya? Lantaran dia kuat. Nah, coba kalau kita yang naiknya, belum tentu kita. Aku kalau jadi diangkat jadi begitu nggak mau aku. Nggak ada yang milih. Itulah. Ya bisa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ aja dulu. Ini kan ada yang suka nanya nih. Kesembuhan? Sakit kah?
Apa keluar kota? Oh, keluar kota. Sudah cukup sampai situ aja lah. Ada pertanyaan? Oh, ada tuh. Kirain dua-duanya nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masna wa sulasa wa ruba. Poligami nih. Nambah maksudnya. itu ayat itu sudah dibahas sebetulnya waktu awal-awalan kan. Jadi itu bahasan tentang masalah anak yatim. Awalnya kan gitu. Ketika kita ini tidak bisa untuk mengambil yang merdeka karena mahalnya biaya, maka boleh mengambil yang lain gitu kan. Tapi kesininya diaplikasikan dengan poligami. Sebetulnya sahabat itu kenapa nggak mengamalkan? Bukan nggak mengamalkan. Sahabat itu sebelum turun ayat itu istrinya sudah banyak. Sahabat itu istrinya sudah banyak sebelum ayat itu turun. Makanya ketika ayat itu turun masna wa sulasa wa ruba, itu disuruh milih kata Nabi. Tinggalkan sebagian, sisakan sebagian itu. Sampai 4 itu disuruh milih. Itu. Selebihnya disisainlah sampai 4. Yang sisanya 5 ke sana diceraikan gitu. Bahkan ada yang dikasihkan ke sahabat yang lain kan. Sampai gitu tuh. Itu maksudnya. Makanya tidak kedengaran itu sahabat Abu Bakar nikah lagi dengan ini dengan. Karena memang sudah ada. Sayyidina Umar banyak. Utsman juga banyak. Apakah Sayyidina Ali itu tidak nikah lagi? Nikah. Ali Zainal Abidin kan beda lagi istrinya. Itu ya. Jadi sahabat Ali juga sama. Sesudah dari Sayyidah Fatimah itu nikah lagi kan. Ada lagi istrinya, cuman tidak pengetahuan kita mungkin tidak mengetahui itu gitu. Jadi sebetulnya amalannya itu ada. Ya wis, yang jelas yang belum mengikuti itu kita. yang belum tuh Pak Yuli. Oke, sip. Cukup sudah. Lama kelamaan ini ditonton sama yang di rumah bahaya juga nih. Cukup sampai situ dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Khudmah sapa wa damakatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa lana Muhammadin min Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna. وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بتعلمين توسلنا بتعلمين أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الأمانة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.